Saya rekam dulu. Sorry. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga dan terakhir ya, ini untuk materi mengenai geospatial data science. Dan saya kira kita tidak perlu terbatas ke 3 pertemuan. Nanti kita bisa adakan juga tema-tema yang lain, yang barangkali kalau temanya memang deep learning ini berat sekali kalau disampaikan dalam waktu 3 minggu. Ya artinya nanti kita coba sisipkan ke materi yang lain, sekiranya nanti bisa kita sampaikan dalam waktu yang lebih singkat, atau nanti kita adakan secara berkala. Mudah-mudahan nanti teman-teman dapat sesuatu. Ya, saya mulai aja presentasinya. Oke, layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak Dani. Ya, sebentar. Saya tutup dulu background. Oke, jadi saya akan mulai karena waktu kita juga sudah sedikit terpotong ya, mengenai bagian ketiga dari pelatihan kita di pertemuan ini. Ada 3 minggu dan pesertanya kayaknya tambah sedikit tiap minggu. Semakin lama semakin berat dan semakin dalam. Iya, Pak. Apalagi kalau materinya deep learning, wah ini luar biasa. Jadi saya salut kalau teman-teman masih meluangkan waktu gitu untuk belajar, dan ini barangkali sesuatu yang mungkin belum kalian dapat di kuliah, meskipun konsep ini nantinya akan sering kalian dengar dan sering kalian jumpai ketika kalian lulus. Ya, jadi ini adalah bagian ketiga dari 3 pelatihan yang sudah kita sampaikan. Bagian pertama kita membahas mengenai konsep data science. Bagian kedua kita membahas mengenai machine learning. Kemudian kemarin kita juga contohkan bagaimana menggunakan machine learning untuk keperluan geospasial. Waktu itu kita gunakan untuk menghitung jarak. Meskipun itu hanya satu contoh ya, hanya satu contoh, tapi saya harap teman-teman bisa menggali sendiri dan itu dijadikan pemacu begitu untuk nantinya kalau kalian mau belajar lebih lanjut. Kemudian yang ketiga di hari ini nanti kita akan banyak membahas mengenai deep learning dan apa itu deep learning sih, mengapa deep learning ini sesuatu yang sangat booming sekarang, mengapa kemudian ada banyak bidang yang sekarang mulai memanfaatkan deep learning gitu, dan bagaimana kita di bidang geospasial harus memanfaatkan aplikasi deep learning ini. Ya, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan untuk materi kita di minggu sebelumnya. Sepertinya masih belum, Pak. Oke. Kalau ada nanti silakan, saya dipotong ngomongnya maksudnya. Ya, jadi di pertemuan ini kita akan membahas mengenai ini. Kita dudukkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Ini buzzword itu yang banyak orang ngomong, banyak orang ngomong dan banyak orang menggunakan istilah-istilah ini, tetapi barangkali belum terlalu paham untuk apa perbedaannya. Jadi apa sih perbedaannya AI, apa bedanya dengan machine learning, apa bedanya dengan deep learning. Istilahnya banyak yang pakai itu, tapi ternyata salah kaprah. Kulun yadai waslan bilaila, walaila alam tukirulahu bidaka. Banyak yang ngaku temannya Laila, gitu, tapi Laila nggak ngerasa kenal. Jadi deep learning ini adalah satu hal yang barangkali sekarang sudah kita jumpai di banyak aplikasi. Itu teman-teman sekarang hampir semuanya pasti pernah menggunakan deep learning meskipun nggak merasa. Hampir semuanya saya yakin pasti pernah pakai deep learning. Kalau punya HP itu kurang lebih di dalamnya ada produk deep learning yang sudah kalian gunakan. Nah, apa yang menjadikan deep learning ini berbeda dengan machine learning yang kemarin kita pelajari? Kemarin kita udah belajar deep learning, machine learning itu kita membuat mesin bisa belajar sendiri. Nah, kemudian apa bedanya dengan deep learning? Nah, selanjutnya saya akan coba membahas
saya coba kompres habis-habisan gitu tentang konsep dari deep neural network. Ini yang nanti membedakan antara deep learning dengan machine learning. Apa sih yang membuat deep learning itu begitu powerful? Apa yang kemudian membuat satu aplikasi satu konsep yang dulunya hanya ditulis di atas kertas, kemudian ternyata sekarang dijalankan dan kemudian merubah dunia. Jadi deep learning merubah dunia. Kalau kalian nggak percaya, lihat COVID. COVID itu produk dari, bukan COVID, vaksin. Vaksin COVID adalah produk dari deep learning. Pemodelannya dilakukan secara paralel itu di banyak negara, kemudian buat berbagai skenario yang sebelumnya nggak pernah dilakukan dan nggak mungkin dilakukan untuk pembuatan vaksin. Ternyata karena COVID, kemudian vaksin bisa dipercepat dari 5 tahun, 8 tahun menjadi hanya beberapa bulan. Nah, itu luar biasa. Genus yang kalian pakai, ada yang pernah pakai Genus? Genus itu juga produk deep learning. Uap yang kita tiupkan ke situ kemudian akan dianalisis. Bahkan kemarin saya dengar cerita katanya Genus ini bisa lebih dulu itu mendeteksi COVID dibandingkan dengan tes PCR. Genusnya positif, COVID PCR-nya belum. Ternyata beberapa hari kemudian ternyata positif. Nah, ini yang akan saya coba sampaikan, apa itu perseptron atau neuron, kemudian layer, weights, bias, dan seterusnya. Nah, ini barangkali konsep yang mungkin kalian nggak akan dapat di kuliah, Ini S2 pun barangkali belum dapat. Tapi ketika nanti kita membuat sebuah model, kita mengadjust, bahkan sekarang kalau kalian lihat skripsinya kakak angkatan kalian di S1, ada yang sudah menggunakan deep learning, ada dua kurang lebih yang setahu saya itu menggunakan deep learning. Nah, kalian perlu paham itu bagaimana neural network ini disusun, bagaimana dia di-adjust, kemudian nanti bagaimana kita melakukan tuning parameternya, apa yang nanti berpengaruh. Nah, dan apa yang kira-kira perlu kita lakukan untuk meningkatkan hasilnya. Kemudian kita akan belajar tentang model-model deep learning. Ada banyak sekali model deep learning yang nggak mungkin saya sampaikan dalam satu pertemuan. Jadi crash course-nya Google saja untuk deep learning itu untuk satu model itu CNN itu bisa kurang lebih satu minggu full. Satu minggu full artinya tiap hari ada pertemuan. Nah, itu baru bahas satu model saja. Nah, kita nanti lihat, saya akan coba sampaikan dalam waktu yang cukup singkat. Dan saya kira teman-teman juga barangkali kalau tertarik dengan deep learning, mungkin ada juga yang sudah mengambil materi atau course itu di tempat yang lain. Nah, kita coba sampaikan ada contoh-contoh model deep learning yang banyak digunakan khususnya CNN. Kemudian ada yang namanya transfer learning. Kalau kalian nanti pakai ArcGIS Pro, di situ ada model deep learning. Nah, konsep yang digunakan nanti di situ adalah transfer learning dan pre-train model. Kita coba lihat apa itu pre-train model dan bagaimana melakukan transfer learning. Nanti di latihan, kebetulan saya belum sempat memindahkan ininya. Mudah-mudahan kalau sempat nanti saya siapkan habis jam sebelum latihan, nanti kita coba melakukan transfer learning. Gimana sih dan apa efeknya itu kalau kita pakai transfer learning. Kemudian sedikit saya bahas tentang metrik dan beberapa perangkat deep learning. Jadi saya bahas sekilas saja, nggak sampai ke praktek yang panjang karena saya nggak pengen kalau teman-teman praktek kemudian hanya sekedar mengikuti tutorial yang ada di situ, tapi dasarnya belum dapat. Nah, ini yang saya coba kompres dalam 4 jam yang akan kita bahas di hari ini. Nggak nyampe ya, berarti ya hanya 3,5 kurang lebih dari yang ada di materi kita. Mudah-mudahan ini memberikan dasar gitu kepada kalian, meskipun nggak sampai konsep matematikanya misalnya yang cukup kompleks, tapi dari apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman untuk belajar. Nah, jadi gini, deep learning ini sekarang bukan hanya buzzword untuk kita, bukan hanya buzzword untuk anak-anak engineering, anak-anak sosial, itu juga sekarang belajar deep learning. Semua bidang, termasuk ekonomi, itu pasti belajar deep learning. Banyak statistik di sana. Jadi bukan hanya urusannya orang IT atau orang
engineering atau science. Jadi semua bidang ini sekarang sudah masuk ke semua hal, dan selama di situ ada data dan ada big data, maka ketiga hal ini akan muncul. Maka kemarin saya usulkan materi ini, meskipun saya waktu itu nggak mengira bahwa yang saya sampaikan harus dikompres, ternyata cukup banyak. Nanti kita akan siapkan satu mata kuliah di kurikulum 2021 yang khusus membahas mengenai tiga hal ini. Nanti namanya pemrograman spasial, tapi di dalamnya isinya nanti adalah geospatial data science. Kalau ini yang ada yang ikut yang angkatan 2019 barangkali ya, atau 2018 mungkin masih ketemu dengan mata kuliah itu di tahun depan, di semester 5. Ya, nanti kayaknya bukan saya yang ngajar, mungkin Pak Cacat. Nah, jadi semua yang akan saya sampaikan ini nanti akan menjadi bahan dari mata kuliah itu. Saya sedang coba nyusun modulnya. Nah, sehingga kalaupun nanti teman-teman di pelatihan ini merasa kayaknya kok banyak sekali materi yang dibahas, nanti kalian bisa ikut kuliah itu, kemudian karena kuliahnya wajib, kemudian kalian juga tetap harus memperkuat dasar mengenai deep learning, mengenai machine learning dan data science dengan mencari pelatihan sendiri atau mencari course lain yang ada di luar kampus, karena hal-hal semacam ini barangkali tidak semuanya bisa kita sampaikan di kuliah. Jadi kalian tetap perlu nyari sendiri. Oke, saya akan bahas lagi mengenai apa itu perbedaan antara deep learning, data science, dan artificial intelligence dan machine learning. Jadi kalau kemarin kita sudah sampaikan apa itu data science, jadi ketika kita berurusan dengan data yang jumlahnya sangat besar, misalnya minggu lalu kita pakai data itu sekedar kita ambil saja dari OSM, datanya jumlahnya ribuan, datanya jumlahnya belasan ribu titik, kemudian ternyata bisa kita analisis hanya dalam waktu 1 detik. Nah itu kita gunakan sebuah konsep bahwa dari data yang jumlahnya besar itu kita bisa memperoleh informasi yang barangkali tidak tampak dengan secara kasat mata, tidak tampak secara clear ketika kita melihat datanya. Oh ternyata ada pola tertentu. Nah kita gunakan artificial intelligence, machine learning dan deep learning itu untuk memperoleh informasi baru dari data yang kita miliki. Kalau dari contoh-contoh yang kemarin saya sampaikan barangkali belum terlihat jelas gitu apa sebenarnya fungsi dari machine learning atau AI atau deep learning nanti ketika kita mengolah data. Toh datanya sama aja. Saya olah pakai ArcGIS, saya olah pakai QGIS mungkin sama, kan palingan lemot sedikit. Nah, apa bedanya? Nah, sebenarnya power yang akan sangat berguna ketika kalian menggunakan AI secara umum untuk data science itu adalah untuk melihat pola yang tidak terlihat tadi. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah data, misalnya Twitter, kalian bisa memanen misalnya data Twitter itu, kemudian mencari semua tweet yang menyebutkan kata COVID misalnya, kemudian dari situ kalian analisis. Nah ini ada pola-pola yang barangkali tidak terlihat secara jelas itu ketika kalian langsung memperoleh datanya. Datanya tweet, ada orang nge-tweet, ada orang ngomong mengenai A, B, C misalnya, kemudian dari teks itu kalian terjemahkan menjadi sebuah informasi. Nah itu bagaimana AI itu merubah bidang data science, termasuk di bidang kita. Nah di sini ada bidangnya data science itu ada matematika, nanti ada statistik, kemudian visualisasi dan EDA, exploratory data analysis. Ya, jadi bagaimana kita membuat data itu berbicara. Bagaimana kita membuat data itu berbicara. Ada salah satu quote gitu, kalau misalnya kita punya data yang sangat banyak, gitu, kita bisa paksa, kita pukuli datanya sampai keluar informasinya. Data itu nanti akan bicara sendiri. Jadi bagi kita yang orang spasial yang dari semester 1 sampai sekarang kita berurusan dengan data yang terstruktur, structure, kalian mengakuisisi data GNSS misalnya, kalian punya koordinat, kalian punya XY, kemudian ada ketelitiannya. Kalian mengukur dengan TS, TLS, misalnya ada titiknya, ada koordinat, ada misalnya return-nya, kemudian ada lidar, ada macam-macam. Datanya terstruktur, kolom-kolomnya jelas. Ya, kemudian apa yang pengen kita analisis kita udah tahu. Nah, gimana kalau misalnya data yang kita analisis itu adalah data yang sebelumnya nggak kelihatan bahwa itu adalah data spasial, misalnya seperti tadi Twitter, misalnya seperti
yang sekarang lagi ngetren analisis mobilitas. Jadi dari HP kalian kita bisa ekstrak, kita bisa dapatkan data mengenai bukan hanya posisi, tapi apakah HP-nya sedang tiduran atau sedang bergerak, bergeraknya dengan kecepatan berapa. Nah, itu semua kita kumpulkan. Datanya sangat banyak, kita olah, dan kemudian kita dapat satu kesimpulan dari situ. Nah, inilah power dari AI terhadap data science. Nah, deep learning sendiri adalah salah satu cabang dari machine learning. Kenapa disebut cabang, itu branch, satu cabang dari machine learning? Karena sebenarnya konsep dari deep learning sama persis seperti machine learning. Hanya yang membedakan adalah ada kata-kata deep-nya. Nah, iya, machine learning kalau kita ini kan ya berarti mesin yang belajar. Tapi kalau ada deep-nya, ada kedalaman tertentu yang digunakan pada saat melatih komputer yang lebih dari satu, istilahnya satu layer atau satu perseptron, maka itu disebut dengan nama deep learning. Nah, ini dulu hanya konsep, dulu hanya sekedar konsep, baru kemudian akhir 90-an berkembang pesat, sehingga sampai sekarang kita lihat perkembangannya luar biasa. Kenapa? Karena ternyata membuat layer yang berlapis itu tidak mudah dari sisi komputasi. Nah, ini barangkali garis besarnya, dari AI ini adalah satu cabang yang umum, satu bidang yang umum, satu bidang ilmu yang umum. Di situ nanti ada misalnya robotik, teman-teman kalian di TI misalnya belajar bagaimana membuat sebuah robot. Robotnya kemudian line follower, nah misalnya. Robotnya bisa mengikuti garis yang ada di lantai. Nah itu namanya AI juga. Kalian memberikan satu model kecerdasan kepada komputer. Kalian main game, di situ ada istilahnya itu non-playable karakter, NPC. Musuhnya misalnya, kalian main PES, si tim lawan kemudian bisa memasukkan bola ke gawang kalian karena dia punya kecerdasan. Dia sudah diatur dengan satu persamaan misalnya yang membuat dia tahu kapan harus menendang bola, kapan harus mengirim bola, dan seterusnya. NLP itu misalnya Natural Language Processing yang kita pakai sebenarnya juga sehari-hari. NLP ini menerjemahkan teks menjadi sesuatu yang bisa kita pahami. Dan machine learning dan lain sebagainya. Jadi AI ini satu kelompok umum, di dalamnya ada machine learning. Machine learning ini apa? Di mana kita membuat komputer itu belajar terhadap satu kondisi tanpa perlu kita berikan rule atau aturannya. Jadi komputer yang akan belajar aturannya. Nah, kita bisa bagi menjadi beberapa machine learning, di dalamnya termasuk ada deep learning. Jadi di dalam machine learning ada deep learning, di dalam AI ada machine learning. Nah, ini kurang lebih urutannya. Nah, bagaimana perbedaan antara machine learning dan deep learning? Sebenarnya kalau kita punya sebuah model, kemarin kita belajar tentang machine learning. Nanti kayaknya ada slide saya yang bahas tentang itu. Kita yang memberikan seleksi fiturnya. Kemarin ketika kalian melakukan analisis K nearest neighbor, kalian yang memilihkan titiknya. Kalian memilih titiknya, kemudian kalian training, kalian berikan analisis terhadap data yang sudah diketahui oleh komputer. Datanya udah tahu. Jadi ketika dia melakukan analisis, ya udah yang dia latih, yang dia hitung jaraknya itu adalah terhadap data yang dia sudah tahu. Nah, gimana kalau nanti datanya dia belum tahu sama sekali? Datanya dia belum tahu sama sekali, bahkan asing bagi si komputer ini. Nah, itu nanti kita jumpai di deep learning. Nah, ini barangkali pernah saya sampaikan di grup ya, kalau nggak salah. Jadi sebenarnya ini satu perjalanan yang panjang, makanya di awal saya berikan itu perjalanannya cukup panjang. Tetapi jangan khawatir karena kita nggak harus menguasai ini semua. Kita nggak harus menguasai ini semua. Sebenarnya posisi kita nanti ada di sini, di data engineering. Karena kita engineering. Data engineering ini kurang lebih kalau di SIGWeb nanti kita belajar tentang back-end. Kurang lebih isinya seperti itu. Nah, tetapi kalian nanti tetap harus belajar yang lain ini. Tentang coding, khususnya Python misalnya, atau R, atau SQL. 3 itu. Kemudian kalau kalian ke web ya nanti belajar JavaScript. Kemudian kalian belajar ETL, tentang extraction dan wrangling. Bagaimana caranya kalian mengotak-atik data. Kolom seperti ini misalnya ini harusnya dibuat
mendatar, harusnya dilakukan transpose dan seterusnya. Nah, kemudian ada visualisasi, kalian membuat visualisasi dari data, kemudian melakukan analisis statistik dan seterusnya. Jadi ini kurang lebih roadmap untuk lulusan S1 undergraduate yang nanti ketika kalian akan masuk ke bidang geospatial data science dan data science secara umum, ini yang akan kalian jumpai ketika lulus. Nah, apakah semua ini kemudian nggak bisa kita pelajari sendiri? Bisa, jawabnya. Jadi banyak, kalau kalian cari di Twitter itu ada yang sopir taksi Uber di Amerika, gitu. Kemudian dia berhenti dari menjadi sopir, gitu. Sebelumnya sambil di sela-sela dia nyopir, dia mampir ke warnet. Jadi selalu menyempatkan mampir ke semacam kafe yang di situ ada internetnya. Dia belajar apa? Belajar data science dan deep learning. Dan sekarang dia menjadi seorang programmer yang luar biasa di perusahaan yang cukup terkenal di Amerika. Nah, itu dia hanya pelajari dari itu. Jadi dia bilang waktu belajarnya hanya di sela-sela nyupir. Sela-sela nyupirnya bukan nyuci piring, nyupir mobil. Kemudian di weekend dia belajar. Nah, seperti itu. Itu bisa kita lakukan. Nah, artinya apa? Kalau orang lain bisa melakukan, kita juga bisa. Dan di sisi lain, kalau kita juga bisa tapi nggak kita lakukan dan orang lain yang mau, kemudian dia belajar, maka dia akan bisa. Nah, termasuk di bidang kita di geospasial. Kalau kita nggak mau meluangkan waktu belajar, ya orang lain yang akan belajar. Teman-teman kita misalnya di geografi, kemudian di vokasi. Sekarang kalian punya saingan banyak ya, geodesi di mana-mana. Nah, kalau mereka mau belajar, mereka akan punya nilai tambah ketika lulus, dan itu cukup berharga di zaman sekarang. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan, kemarin saya bilang akan saya sampaikan di minggu ini tentang apa yang dimaksud dengan neural network. Nah, kemarin saya sudah bahas itu bahwa ketika di machine learning biasa itu kita memberikan parameter-parameter. Sebenarnya, meskipun kita nggak memberikan rule secara eksplisit, kita memberikan parameter yang dari situ komputer belajar berdasarkan kesamaan-kesamaan parameter ini. Oh, ini adalah si Mark misalnya. Oh, ternyata karena mukanya bulat, karena jarak antar matanya sekian, atau istilahnya biometrik. Seperti itu. Menggunakan algoritma classifier. Nah, tapi di neural network atau di deep learning, dia nggak tahu sama sekali parameter ini. Dia nggak tahu. Nah, kalian mungkin sering lihat gambar ini. Kalian mungkin sering melihat gambar ini. Jadi apa yang kita berikan ke komputer? Gambarnya saja. Si orangnya ini, si Mark ini. Berikut dengan ribuan atau jutaan gambar lain. Kok bisa jutaan? Iya, banyak sekali. Parameter untuk deep learning, input untuk deep learning itu jumlahnya bisa ribuan. Nanti kita cek, bisa ribuan atau bahkan bisa sampai jutaan. Bahkan satu set data yang terkenal di bidang kita namanya Big Earth, ukurannya saja itu 65 giga. Bayangkan, 65 giga itu ukuran data yang harus kita masukkan ke dalam deep learning untuk diolah. Makanya kenapa baru sekarang deep learning ini populer, karena kalau dulu kita nggak mungkin mengolah data 65 giga itu dalam satu kali proses. Nah, sehingga dari membuat input layer, hidden layer 1, 2, 3, kemudian output layer inilah si komputer akan belajar. Di sini ada tulisannya million of parameter. Jadi jutaan data yang jadi masukan, jutaan parameter yang harus kita atur. Luar biasa. Jadi inilah yang membuat deep learning menarik dan ada aplikasi yang bisa diterapkan ke banyak bidang. Kemarin kita membahas ini. Jadi di machine learning kita tidak menentukan aturan, berbeda dengan pemrograman. Kita tidak menentukan aturan, tapi komputer yang akan memberikan aturan, kemudian nanti ditrainingkan terhadap data yang baru yang dia belum pernah melihat. Nah, kurang lebih deep learning sama seperti ini. Jadi persis sama. Deep learning juga sama. Ada data yang nanti kita inputkan sebagai training, ada data yang nanti kita inputkan sebagai tes atau validasi, kemudian kita uji hasil persamaan yang dia bikin, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, itu kurang lebih bagaimana alur dari machine learning dan deep learning. Karena deep learning sebenarnya hanya cabang dari machine learning saja. Nah, sekarang apa itu deep learning? Jadi
di bagian ini saya akan coba bahas beberapa konsep dasar, dan kalau sekiranya ada hal yang kalian belum paham, silakan disampaikan. Sebelum saya lanjutkan dari 9 peserta ini, adakah yang pernah belajar mengenai deep learning selain dari materi kita di hari ini? Ada nggak? Ada? Sepertinya belum sih, Pak. Masa? Ya, artinya istilah-istilah yang tadi saya sebutkan benar-benar asing ya. Ada perseptron, ada neuron, kemudian ada model, ada bias, ada weight, dan seterusnya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Karena gini, ketika nanti kalian terjun ke deep learning apapun, bahkan antar muka sekalipun yang ada di ArcGIS Pro, di ArcGIS Pro juga sama. Kalian tetap harus masukkan parameter, gitu kan. Kemudian hasilnya modelnya diimport, dimasukin, sama aja. Jadi GUI-nya itu hanya membungkus baris-baris yang akan kita buat kalau misalnya kita membuat model deep learning dengan Python. Isinya sama aja. Tapi kalian tetap harus paham apa itu bias, apa itu model, apa itu weight, bobot, dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi kurang lebih saya akan menjelaskan tentang beberapa konsep dari deep learning dan istilah. Saya akan banyak memberikan istilah, dan mudah-mudahan dari mengenali istilah-istilah itu dan memahami konsepnya, kalian bisa mudah gitu. Kalau misalnya mengikuti video-video yang tutorial itu atau yang lain itu yang seperti yang tadi saya berikan di grup itu sangat bagus. Jadi biasanya itu dipakai memang untuk pengenalan deep learning. Ya, di gambar ini opa-opa Korea, namanya Lee Sedol. Dia terkenal, tapi terkenalnya nggak enak, kalah oleh komputer. Kalah oleh komputer tahun berapa ya? Saya lupa. Jadi ada pertandingan AlphaGo 2016 apa berapa saya lupa. Waktu itu model deep learning yang dibuat oleh DeepMind, namanya, ada satu perusahaan namanya DeepMind. Oh ya, ini 2016. Kemudian dibeli oleh Google. DeepMind ini melatih dirinya sendiri dengan ini satu model kemungkinan permainan Go. Kemudian tahu permainan Go nggak? Ya, kalau yang suka nonton anime ada anime yang suka main Go, saya lupa namanya Pak. Zaman saya. Dari permainan Go yang dia pelajari, kemudian dia menantang, ini komputer ini, menantang si Lee Sedol ini, dan Lee Sedol kalah. Bukan hanya sekali, berapa? 18 kali. Kalahnya sekali. Si Lee Sedol ini adalah juara dunia 18 kali. Jadi pokoknya master banget. Nah, ternyata si AlphaGo yang pertama ini, AlphaGo awal, AlphaGo Master yang mengalahkan Lee Sedol ini kalah oleh AlphaGo Zero yang dibuat beberapa tahun terakhir, 2017 atau 2019 saya lupa. Tujuannya adalah dia belajar sendiri. Jadi dia bukan lagi belajar dari data, gitu. Dia belajar sendiri. Dikasih aturan cara main Go itu seperti ini. Dia belajar sendiri, reinforcement learning dengan model deep learning. Dia belajar bagaimana cara memainkan Go. Dia melawan dirinya sendiri, dan kemudian selama 3 hari, selama 3 hari belajar, ini komputer 3 hari belajar, dia bisa mengalahkan si AlphaGo Master. Jadi ngalahin Lee Sedol. Jadi si Lee Sedol ini sekarang judek sama deep learning. Nah, jadi ini adalah satu power, di mana kita lihat sekarang bahkan komputer sudah bisa membuat hal-hal semacam ini. Kalau kalian pernah dengar deepfake, yang kalian pakai kalau ada yang punya iPhone misalnya, sekarang ada aplikasi saya lupa namanya, Avatarify kalau nggak salah namanya. Kalian bisa membuat rekaman video itu kan, tapi pakai mukanya orang lain. Saya ngezoom seperti ini, saya pakai mukanya orang lain misalnya, atau Elon Musk misalnya, atau
orang lain, ya, itu gerakan mata, kemudian mulut dan lain sebagainya itu bisa dimimik dengan persis. Nah, jadi itu contoh dari bagaimana deep learning bisa membuat hal-hal yang sebelumnya tidak terbayangkan. Kalau mengalahkan pemain dunia ya hanya biasa aja buat komputer seperti ini. Bahkan sekarang mereka sudah bisa membuat karya seni. Seni yang katanya haknya manusia, itu ternyata mereka sudah bisa bikin. Pakai satu algoritma yang disebut dengan nama GAN, Generative Adversarial Network. Nah, jadi gimana cara kerja Gimana cara kerja deep learning sebenarnya? Kurang lebih seperti ini. Nah, saya perkenalkan ada istilah input, hidden layer, dan output. Jadi satu urutan ini disebut dengan nama layer. Input layer itu adalah layer pertama yang berhubungan dengan data masukan. Kemudian hidden layer itu ada di tengah-tengah. Hidden layer ada di tengah-tengah. Apakah hanya satu? Enggak. Ini yang membedakan antara machine learning dengan deep learning. Jumlahnya bisa sangat banyak sekali. Bisa 4, bisa 5, tapi di dalamnya ada sekian banyak parameter. Kemudian output adalah layer terakhir yang nanti akan memberikan hasil apakah ini anjing atau kucing misalnya. Nah, kurang lebih inilah cara kerja dari deep learning. Jadi ada data masukan, data masukan ini diekstraksi oleh si komputer melalui input. Jadi layer pertama ini tugasnya adalah mengekstrak apa saja sih yang menjadi ciri khas dari anjing, misalnya sehingga kita sebut dia sebagai anjing. Kan sama, anjing dengan kucing itu sama-sama punya telinga, sama-sama punya hidung, sama-sama punya kaki, kakinya 4, sama-sama punya ekor. Nah, apa yang membuat anjing dan kucing berbeda? Kita manusia, kita udah belajar selama puluhan tahun, mungkin kalau kalian mungkin belasan tahun. Kalau saya udah 30 tahun belajar ini kucing. Jadi kita udah puluhan tahun atau belasan tahun belajar gitu, berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sehari-hari bahwa ini adalah kucing dan ini bukan ular misalnya. Kita tahu dengan jelas gitu, bahwa anjing dan kucing itu berbeda, bahwa ular dengan kucing itu berbeda. Nah, komputer gimana? Komputer itu bisa mengenali fitur. Kalau ada yang sudah pernah ngambil mata kuliah PCD, praktikum dengan saya, kita bisa identifikasi bahwa misalnya ini adalah bagian mata, ini adalah bagian telinga. Tapi mereka nggak tahu itu apa. Jadi dia hanya tahu itu adalah itu adalah piksel yang menggambarkan telinga. Tapi dia nggak tahu telinga itu apa. Nah, maka deep learning itu konsepnya adalah kita susun hidden layer sejumlah yang kita inginkan agar ketika data masukan ini dimasukkan ke dalam si network ini atau neural network. Kenapa namanya neural network? Karena ini mengikuti bagaimana otak kita bekerja. Ada neuron, ada sinaps. Nah, bagaimana cara informasi dari otak kita nyampe ke cara informasi dari input, misalnya dari mata kita atau dari telinga, masuk ke neuron yang ada di otak kita, kemudian diproses menjadi informasi. Namanya neural network. Jadi kita masukkan satu data, masuk ke layer-layer ini, kemudian keluar dalam bentuk seperti ini. Bahwa ini adalah anjing. Nah, kurang lebih itu dasar dari deep learning. Nah, nanti ada model-model layer yang berbeda, kita akan coba bahas, tapi kurang lebih konsepnya sama. Ada namanya layer, ada namanya input, ada hidden, dan ada output. Ya, sebenarnya saya pengen nunjukin persamaan di sini, cuma tadi saya hapus. Takut. Ini udah coding persamaan lagi. Oke, jadi seperti ini. Misalnya kita punya satu parameter. Kita punya beberapa parameter untuk menghitung suatu potensi. Misalnya gini. Kemarin saya contohkan ada bagaimana caranya kita membuat sebuah model penentuan lokasi sekolah. Ada parameter 1 misalnya jarak dari jalan, parameter 2 misalnya jarak dari tempat sampah, parameter 3 dan seterusnya. Nah, itu yang kita masukkan dalam input ini. X1, X2, X3 ini adalah parameter masukannya. Bayangkan ini sebagai persamaan polinomial lah gampangnya. Kemudian masing-masing input ini kita masukkan ke dalam neuron.
atau istilahnya perseptron. Satu unit ini, satu bulatan ini nanti disebut dengan nama perseptron. Kita tambahkan weight, bobot, jadi dia neuron. Nah, tiap neuron ini, tiap data input tadi, misalnya parameter jarak terhadap jaringan jalan ini hanya analogi ya. Nanti tentu yang masuk ke layer pertama ini bukan betul-betul jarak seperti itu, tapi abstraksinya. Jadi kita masukkan misalnya jarak. Kemudian jarak itu nanti akan dikalikan dengan bobot. Bobotnya ini dari mana? Bobotnya pertama ditentukan sendiri oleh si sistem. Kemudian bobot ini akan kita kombinasikan dengan data yang lain, satu neuron ini dengan data yang lain menjadi sebuah bias, bias atau error. Kita jumlahkan, ini dikalikan, ini dijumlahkan. Kemudian ada activation function. Activation function nanti kita bahas. Jadi kapan si neuron ini diaktifkan atau kapan dimatikan. Baru kemudian dapatlah suatu hasil output. Di sini kita sebut Y. Nah, jadi proses deep learning kurang lebih seperti ini. Ada satu perseptron, kemudian ada bobot, kemudian dijumlahkan dengan bias, dicek pada activation function, ini if then. Activation function ini kurang lebih seperti if then. Jika nilainya sekian, maka berikan hasil seperti ini. Jika tidak, maka berikan hasil seperti ini. Nah, sehingga seluruh masukan sampai keluaran ini sebenarnya adalah sebuah persamaan. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada input dikalikan dengan bobot, dijumlahkan dengan bias, menghasilkan output. Ini berlaku untuk tiap neuron. Untuk tiap neuron yang ada pada sebuah neural network. Yang tadi, yang garis ini. Jadi satu ini nanti berlaku seperti itu. Ini seperti itu. Ini juga seperti itu. Nah, itulah cara kerja deep learning. Ada input, ada bobot, ada bias, dan ada output. Terus bagaimana caranya mereka bisa belajar? Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini nanti adalah dua variabel ini. Weight dan bias. Bobot dan bias. Kalau di machine learning biasa, bobot ini kita tentukan. Kita yang menentukan bobotnya. Tapi di deep learning, kita nggak ngasih apapun pada dua nilai ini. Kita hanya memberikan input, ya kan? Kemudian dia menghitung sendiri outputnya, dibalikin lagi ke inputnya. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Nanti kita balik lagi ke slide ini kalau perlu. Nah, kurang lebih seperti ini. Misalnya kita punya blog. Kita pengen menilai blog suatu orang. Ada orang menulis itu kan. Kemudian kita tentukan parameter-parameternya. Ini kebetulan kita yang tentukan. Kita tentukan parameternya. Writing skill-nya adalah misalnya sekian 0,7, 0 sampai 1. Kemudian profitnya, kalau profitnya cakep berarti nilainya 0,9. Kalau enggak berarti 0,1 misalnya. Oh ternyata di blognya ada Pokemon 1. Nah ini adalah layer input. Satu input ini kemudian dikirimkan ke semua layer, semua neuron yang lain yang ada di layer kedua. Bagaimana cara mengirimkannya? Dari bobot tadi. Jadi masing-masing input ini punya bobot, ya kan? Punya bobot dan punya bias. Punya bobot dan punya bias untuk mengontrol keluarannya nanti seperti apa. Nah, ketika nilai input dari satu neuron ini kemudian masuk ke layer yang kedua, dia harus melewati weight dan juga melewati bias di sini, ya kan? Dia harus dikalikan dengan weight dan dikalikan dengan bias. Dan activation layer. Jika nilainya sekian, maka keluarkan nilai 0,16 misalnya. Jika nilainya berbeda, maka keluarkan nilai yang lain. Ini di satu neuron. Maka kalau di neuron yang lain berlaku hal yang sama. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan seterusnya. Semua proses ini semuanya terjadi secara otomatis. Jadi kita nggak ngasih apapun kecuali data input. Dari satu layer, ini layer input, kemudian ke layer hidden layer yang pertama, dari hidden layer yang pertama, kita peroleh nilai-nilai semacam ini. Kemudian pindah ke hidden layer kedua. Kita bisa lihat itu jumlah kedalaman layernya atau istilahnya dense-nya itu berbeda antara layer pertama dengan layer kedua. Kapan kita menentukan jumlah layernya? Terserah kita.
terserah kita. Nanti kita lihat jumlah layer, bias dan weight itu adalah parameter yang bisa kita ubah. Kemudian outputnya hasilnya adalah 0,99. Oh, berarti karena skornya itu 0,5 ke atas, maka ini kita bilang bahwa artikelnya bagus. Nah, karena ini yang disebut dengan nama activation function, fungsi aktivasi. Jika nilainya sekian, aktifkan selnya. Jika nilainya kurang dari sekian, maka selnya tidak diaktifkan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk activation function. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ini saya menjelaskan dengan konsep yang barangkali karena saya belum pernah ngajar tentang ini ya. Jadi saya juga agak keteteran. Gimana caranya jelasin yang gampang ya? Ya. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini Pak, apakah skema yang sama seperti ini itu diterapkan pada ini, Pak? Ini verifikasi ini, Pak, pendaftaran GoPay ini, Pak. Kemarin kan saya coba daftar GoPay, ini upload foto KTP dan foto ini, Pak, foto muka, Pak. Nah, ini kan menunggu setelah beberapa saat ini menunggu verifikasi. Apakah verifikasinya ini menggunakan skema yang seperti ini? Ada, setahu saya, ini tadi yang nanya siapa, Nando? Ya, Pak. Ada, setahu saya gini, ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan deep learning untuk keperluan verifikasi. Saya kurang tahu apakah Gojek iya atau enggak. Google setahu saya iya. Jadi gini, andaikan iya, maka jawabannya apakah Gojek menggunakan metode ini atau enggak, saya enggak tahu. Tapi apakah bisa atau enggak, jawabannya iya, bisa. Jawabannya bisa. Sorry. Jawabannya bisa. Cara kerjanya gimana tadi? Nanti kita bahas mengenai CNN, Convolution Neural Network, gimana kok komputer bisa mengenali gambar. Kalau teks atau angka itu gampang. Writing skill kita masukkan inputnya 0,7, simple buat komputer. Ini hanya angka. Kemudian kalau gambar gimana caranya? Kan tadi kita susah mengenali apakah misalnya di KTP itu ini benar-benar KTP atau bukan misalnya. Kemudian kalian diminta untuk selfie, apakah fotonya sama dengan yang ada di KTP atau bukan? Kalau saya jelas beda misalnya. Maka itu sesuatu yang lebih sulit untuk komputer. Nah, kalau bisanya bisa, karena komputer bisa kita ajari untuk mengenali kesamaan antara muka yang satu dengan yang lain. Dan itu baru satu parameter, baru muka misalnya. Nanti ada parameter-parameter lain yang kita masukkan ke dalam komputer, kemudian dia membuat sebuah keputusan. Apakah ini layer yang dicari atau bukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik, Pak, terima Bisa kasih. dipahami? Ya, saya nggak tahu cara kerjanya Gojek. Nanti mungkin bisa diundang aja alumni kita yang di sana untuk menjelaskan. Siapa tahu dia kerjanya di bidang itu. Baik, Pak. Jadi biar kalian juga ada gambaran tentang aplikasi yang sebenarnya itu di perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan alumni kita. Nah, jadi ini ada beberapa istilah yang tadi sudah saya sebut. Ada input, ada hidden layer, ada layer, ya kan. Kemudian ada output, ada weight atau bobot, kemudian ada activation function. Intinya, begitu input ini lewat, dia akan masuk ke weight dan bias sampai ke layer kedua, weight dan bias sampai ke layer ketiga, weight dan bias ke output. Masing-masing ketika dilewat ke sini, nilainya itu dikontrol oleh si activation function ini. Apakah nilainya sudah memenuhi probabilitas? Jadi nilai ini adalah probabilitas. Jadi kalian harus belajar probabilitas. Apakah saya bisa? Enggak, saya nggak bisa. Jadi silakan kalian pelajari, terutama yang suka matematika itu. Wah, ini menarik sekali, serius. Jadi bidang ini bagi yang suka matematika dan otak-atik matematika itu akan sangat menyenangkan. Bagi yang nggak suka kayak saya nggak bisa dan nggak suka matematika. Saya suka matematika tapi nggak bisa. Nah, dengan melihat aplikasinya, dengan melihat codingannya itu sangat menarik untuk kita coba. Nanti kita lihat gimana kalau misalnya saya mengatur layernya, saya tambah satu layer, apa yang terjadi? Saya kurangi misalnya dan seterusnya.
Nah, activation function inilah yang mengontrol nilai yang nanti muncul di tiap neuron, di tiap perseptron. Ya, jadi ini beberapa istilah yang saya sampaikan tentang deep learning. Kemudian, nah activation function itu bentuknya seperti apa? Seperti ini, sehingga namanya activation function. Dan dia ada di ujung sebuah perseptron tadi, sebuah neuron tadi. Perseptron itu buletannya, itu kalau neuron itu berarti udah ada weight, ada biasnya dan ada activation-nya. Ya, jadi nilai X-nya itu ada di ujung activation function ini ada di ujung tiap nilai ini tadi. Nah, tiap output yang kita cari, yang di sini. Untuk menghasilkan ini outputnya bukan hanya output yang terakhir ya, nanti ada output yang ada di tiap layer juga. Jadi ketika nilai akhir dari hasil bobot dan bias tadi melewati satu nilai tertentu, misalnya 0,5, maka berikan nilai bahwa ini kayak persamaan biasa ya, berikan nilai output yang ada di Y-nya adalah sekian, 1 plus E pangkat minus X. Ini namanya aktivasi bentuk sigmoidal. Nanti kalian akan ketemu ini banyak kalau kalian misalnya pakai model-model MLP. Kemudian ada yang namanya ReLU. ReLU itu singkatan dari Rectified Linear Unit. Ini jauh lebih simpel dan ternyata lebih cepat dipakai itu, sehingga ini banyak kita pakai nanti untuk keperluan pemrosesan citra dengan deep learning. ReLU ini tadi saya sampaikan ini seperti if then. Jika activation function-nya itu kurang dari 0 atau lemah gitu, misalnya oh dia minus, ya sudah dibikin 0 saja. Maka nilainya dibikin 0. Jika nilainya lebih dari 0, maka berikan nilai X. Seberapa sih yang diperkuat di sini. Nah, itu gambaran dari activation function. Ini penting. Activation function ini penting karena ini adalah nanti salah satu parameter yang bisa kalian adjust ketika kalian melakukan tuning untuk deep learning. Nah, jadi cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Komputer belajar dari data masukan yang sangat banyak. Kita berikan data input di sini. Kita berikan data input baru di sini. Jumlahnya berapa? Jumlahnya bisa ribuan. Ada ribuan data baru. Kemudian data ini kita lewatkan ke neural network seperti tadi. Ada weight, ada bias, lewat activation function. Kemudian keluarlah nilai prediksi. Kita bandingkan nilai ini dengan nilai yang sebenarnya di sini tadi. Dengan nilai yang sebenarnya. Contoh, kita membuat klasifikasi. Gambar anjing ada gambarnya, kemudian labelnya. Kita berikan tulisan bahwa dia adalah anjing. Gambar kucing, kita berikan gambarnya, kita berikan labelnya kucing. Kita masukkan gambar kucing ke sini, dia akan mengekstrak fitur-fiturnya. Dia akan mengekstrak fitur-fiturnya, fitur-fitur kucing, entah bagian telinganya, entah bagian hidungnya apa, dilewatkan ke dalam bobot-bobot ini, ke dalam si layer-layer ini, sampai keluar hasil. Nah, kita bandingkan hasil itu apakah dia mengenali dia sebagai anjing atau sebagai kucing. Kalau ternyata kucing berarti dia sudah benar. Kalau ternyata anjing berarti masih salah. Nah, satu hal yang perlu dipahami, nilai yang ada di sini, nilai yang ada di situ itu bukan nilai binari, bukan 1 dan 0. Tetapi apa tadi saya bilang probabilitas. Nilai probabilitas. Jadi anjing misalnya, maka yang keluar bukan nilai dia adalah anjing, dia adalah kucing, tapi yang keluar adalah 0,8 dog misalnya. Dan 0,1 ya misalnya cat. Jadi kemungkinan ini adalah anjing menurut model deep learning ini. Maka kalau kita dapat seperti ini, kita dapat 0,8 dog, maka kita bandingkan, oh ternyata masukannya adalah kucing, berarti ini masih ada salah, errornya berapa? Nah, kita hitung selisih antara data yang seharusnya benar dengan data yang hasil di training pada satu proses. Ini yang disebut dengan nama satu epoch kemarin. Ketika kita menggunakan teachable machine. Kalian kemarin pakai teachable machine. Di situ ada beberapa parameter yang bisa di adjust
Misalnya epoch, berapa jumlah epoch. Nah, ketika seluruh set data ini selesai diproses, kemudian ternyata muncul error, kan dia punya data pembandingnya, tadi label. Data yang kita masukkan yang jumlahnya ribuan tadi. Dari seluruh data ini, kemudian dia akan kembalikan ke sini lagi. Dia akan balikkan ke proses yang ada di sebelumnya. Apa yang diperbaiki? Apa yang diperbaiki? Bias dan bobot. Weight and bias. Jadi bias dan bobot itulah yang diperbaiki pada tiap epoch. Satu epoch dia jalan ke sini ternyata ketemu error atau istilahnya adalah loss function. Nah, satu perjalanan ke sini ini disebut dengan nama forward pass atau forward propagation. Begitu dicek ini namanya loss function. Saya tulis saja. Loss. Ini forward. Forward propagation atau istilahnya adalah forward pass. Kemudian ketika dia pulang dalam rangka memperbaiki nilai bobotnya, ini disebut dengan nama terkenal sekali ini, back propagation. Nanti kalian akan ketemu istilah ini ketika kalian belajar deep learning di tutorial-tutorial. Nah, istilahnya adalah back propagation. Dia jalan ke sini, mempelajari seiring perjalanan ini dia membuat bobot, weight, dan juga bias, ya, penjumlahan dan perkalian dari tiap ini tadi, kemudian ketemu loss-nya. Loss-nya dibandingkan dengan data yang sebelumnya, nah, ternyata ini ada error sekian. Fungsinya atau tujuannya adalah meminimalisir error ini. Jadi dia balik lagi, itu gimana caranya bobot dan bias ini dari tiap layer ini, jadi parameternya yang diatur banyak sekali. Karena bayangkan dari ini aja, ini 3, itu kan, ini pergi ke dari satu titik pergi ke titik yang lain, dari satu neuron ke neuron yang lain, masing-masing punya bobot, masing-masing punya bias. Nah, kita atur sedemikian rupa bobotnya agar hasil keluaran ini minimal, atau kita mencari istilahnya global minima, istilahnya. Kita mencari global minima. Kalau kalian masih ingat pelajaran kalkulus, barangkali ingat ada namanya lokal minima, ada lokal maksima, ada global minima, ada global maksima. Nah, barangkali dari gambar ini ada yang ditanyakan dari penjelasan di slide ini? Belum. Mudah-mudahan paham ya. Oke, nggak harus paham banget sekarang. Nanti kalian paham konsep kurang lebih ini ada forward propagation, ada back propagation, itu udah cukup untuk kalian nanti ngejudge sebuah model. Nah, jadi tiap layer pada data masukan ini itu mengenali fitur-fitur tertentu. Nah, di deep learning kita nggak menentukan fitur apa yang harus dia kenali. Misalnya layer ini kamu harus mengenali bagian hidung, enggak. Dia akan mencari sendiri berdasarkan persamaan atau berdasarkan model yang kita berikan di layer ini. Nanti kita lihat, kita bisa memberikan konvolusi misalnya dengan kedalaman sekian. Nanti dia akan mengenali fitur-fitur yang ada di situ. Nah, demikian juga di layer yang kedua, demikian juga di layer yang ketiga. Di output, maka dia nanti akan dapat keluarannya nanti seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh yang saya potong dari videonya si Tree Blue One Brown tadi yang saya posting ke grup WA. Bagaimana sebuah proses itu berjalan. Ini adalah data yang nanti saya jelaskan, namanya adalah data MNIST, data tulisan tangan, jumlahnya ada ribuan, ada puluhan ribu. Masing-masing data, satu data ini ukurannya adalah 128 kali 128 pixel. 128 pixel. Nah, ini masing-masing pixel itu menjadi masukan kan, menjadi data input di sini. Nilai pixelnya berapa? Nah, pada saat training, nilai pixel ini diteruskan ke layer kedua melalui activation dan melalui weight dan bias tadi, kemudian activation. Nah, activation itu yang menentukan apakah warna dari si layer ini. Kalau dia warnanya putih, berarti dia diaktifkan. Kalau warnanya hitam, berarti dia tidak diaktifkan. Tergantung tadi activation apa yang kita pakai. Kalau kita pakai relu yang tadi, maka begitu masuk ke sini, kalau nilainya di bawah 0, maka dia akan menjadi 0. Nah, kalau enggak, maka mungkin dia abu-abu.
Nah, tiap nilai abu-abu ini kemudian kita lewatkan lagi dengan proses yang sama ke layer yang selanjutnya. Dari situ juga diproses lagi dengan weight dan bias yang sama ke hasil akhir. MNIST ini adalah dataset yang digunakan untuk menguji tulisan tangan, apakah komputer bisa mengenali ini sebagai angka 2. Sekarang udah normal sekali ya, komputer bisa membaca seperti ini. Tapi sejarahnya seperti ini deep learning. Komputer nanti mengekstrak ini adalah angka 2. Kenapa? Karena di situ mungkin ada potongan-potongan yang menjelaskan bahwa ini bukan angka 4 tapi 9. Ini 2 dan bukan angka 0 misalnya. Nah, maka di layer terakhir, layer output itu adalah sama seperti kelas yang ingin kita ketahui. Jumlah angka ini ada 9 ya, sesuai dengan digit apa yang pengen kita kenali. Nah, di sini ini yang tadi saya sampaikan adalah probabilitas. Kita lihat di bagian paling kanan ini, ketika proses terakhir pada saat dia berjalan forward propagation, hasilnya pertama ternyata dia ada yang 2, yang ini aktif nolnya, angka 7-nya juga aktif. Yang ini nolnya aktif, angka 9-nya juga aktif. Jadi si neural network ini pertama dia salah mengenali dan dia ragu-ragu apakah itu angka 0 atau angka 9. Apakah itu angka 2 atau angka 7 misalnya. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kemudian dalam proses training, epoch selanjutnya, itu tadi satu epoch, kemudian dia balik lagi, forward dan backward, satu epoch. Dia balik lagi untuk meng-adjust bobot, weight, dan juga meng-adjust bias dari tiap buletan ini. Baru kemudian dia balik lagi, dia tes lagi, dia bandingkan dengan data labelnya. Dan proses itu berulang terus-menerus. Bayangkan satu proses, satu epoch saja itu bisa ada jutaan parameter yang terlibat. Ini ada 784, masuk ke 16 kali 16. Jadi ada sangat banyak parameter yang terlibat. Nah, dari sinilah komputer kemudian bisa belajar secara mandiri. Kita nggak perlu masukkan aturan, kalau if gini maka nilainya 2. Berapa if yang harus kita bikin? Paling mentok ya kita nyampe ke ratusan parameter itu udah capek. If begini maka begini, else begini. Nah, dengan deep neural network, dengan adanya berbagai macam layer seperti ini, maka komputer yang akan secara otomatis mengenali fitur apa yang harus dia aktifkan, fitur apa yang tidak dia aktifkan, dan kemudian mengenali angka ini angka apa. Nah, itu ceritanya bagaimana deep learning itu bekerja. Nanti kita lihat bagaimana caranya dia melakukan training pas nanti. Nah, jadi fungsinya meskipun nanti kita lihat ya, ternyata tidak harus sampai ke global minima atau nilai minimum dari persamaan tadi itu adalah nilai terbaik, belum tentu. Nah, tapi begini, jadi dari proses ini tadi dia mencari cara untuk meminimalkan nilai dari loss atau meminimalkan kesalahan dari tiap proses satu epoch itu. Satu epoch ternyata loss-nya masih besar, maka dia balik lagi. Apa yang di-adjust? Bias dan bobot. Yang di-adjust adalah bias dan weight. Dia rubah biasnya, dia rubah nilai biasnya, nilai penjumlahannya, sehingga dari serangkaian tadi masukan itu nilainya akan menjadi minimum. Coba lihat, ada parameter yang banyak. Kalau kalian misalnya diminta untuk membuat persamaan polinomial, misalnya persamaan polinomial, di mana X-nya adalah sekian, kemudian ada fungsi, maka gimana caranya biar nilai X dan Y misalnya itu untuk meminimalisir dia mendekati 0, kalau masih ingat kalkulus. Gimana caranya dia mendekati 0. Kita mencari minimum, global minimum, nilai paling minim dari semua potensi kemungkinan yang ada di situ. Ini error ke atas, ya kan? Yang kita adjust adalah bias dan weight-nya. Berapa bias dan weight yang optimal, berapa kombinasi yang optimal agar errornya minimum. Nah, ini adalah bagaimana si komputer atau si mesin ini yang kita latih itu bisa membuat sebuah model yang kesalahannya minimal. Semakin minimal kesalahannya, boleh jadi, ini masih probabilitas ya, boleh jadi objek yang di training itu sudah memberikan model yang akurat. Boleh jadi, belum tentu. Nah, ini seninya deep learning nanti di sini. Boleh jadi meskipun ini udah minimal, udah paling minimal, udah errornya mendekati 0.
dengan nilai yang sangat-sangat kecil. Ternyata begitu kita coba ke data yang baru dia nggak bisa. Nah, makanya itu dengan dia melatih diri itu melihat berbagai macam kemungkinan, itu kayak siapa namanya Dr. Strange. Dia melihat 14.000 kemungkinan. Nah, lebih banyak yang dilihat oleh si machine learning ini. Ada jutaan kemungkinan yang dia lihat itu dalam sekali training. Nah, dari jutaan kemungkinan itu kira-kira gambar yang dimasukkan ini gambar apa sih? Nah, fungsinya hanya seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Iya, mudah-mudahan paham. Jadi ada yang disebut ini, ada forward pass atau forward propagation dari input, kemudian masuk ke hidden layer, keluar outputnya, ini activation, dapat nilai loss, kita hitung lossnya, kemudian adjust, dia hitung lagi berapa, dia rubah nilai bobot, dia rubah nilai bias untuk masing-masing hidden layer, masing-masing neuron, kemudian balik lagi ke sini. Nah, inilah proses yang kemudian diulang-ulang, sehingga dapatlah nilai yang loss yang paling minimal dari semua kemungkinan itu. Kalau input layernya misalnya 784, misalnya tadi pixel yang ukurannya 128 x 128 dengan 16 neuron, misalnya ini satu layer pertama isinya 16, 1, 2, 3 sampai 16 ke bawah. Kemudian hidden layernya ada 2, ini 16, ini 16. Dan outputnya ada 10, misalnya kita mendeteksi angka yang ditulis pada MNIST tadi, dataset MNIST. Maka jumlah parameternya adalah sekian, 784 input dikali jumlah bobot 16. Kali 16 kali 16, ya kan, jumlah bobot ini, kali 16 kali 10, jumlah weight. Ditambah dengan 32 tambah 10 bias. 32 ini tambah 10 bias, yang di akhir nggak ada biasnya. Sehingga jumlahnya berapa? 13.000 buah parameter. Untuk data yang ukuran pixelnya itu 128 kali 128. Gambar yang ukurannya 128 pixel kali 128 pixel itu kecil sekali. Kecil. Jadi sangat kecil. 256 itu sekitar sekian. 128 itu separuhnya. Kecil sekali. Nah, ini ada 13.000 buah parameter. Bayangkan kalau misalnya kita ngetes gambar kucing atau anjing. Ada jutaan parameter yang di-adjust pada sekian proses. Dan kita lihat nanti itu di latihannya dengan menggunakan Google Colab. Ternyata yang seperti itu pun dia lakukan dengan waktu yang sangat singkat. Ya, bahkan sekarang bisa real time. Ketika kita pasang di deep learning ini di mobil misalnya yang bisa jalan sendiri, bisa nyetir sendiri seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Nah, ini MNIST yang tadi saya bahas, Yan Lechun tahun 98 mengumpulkan data ini dari kantor pos di Amerika. Dia cari model-model tulisan angka 0 sampai 9 yang jumlahnya ada 60.000 data masukan. Coba dilihat datanya input untuk melatih itu ada 60.000. Jadi 60.000 data ini digunakan untuk membuat model yang tadi untuk mengecas neuron, mengecas weight dan bias tadi. Kemudian dari situ digunakan untuk mendeteksi tulisan lain yang ada di luar dataset ini, kira-kira akurasinya berapa. Nah, laporan terakhir, akurasi terbaiknya itu adalah 0,17% error. Jadi dari sekian banyak data yang diinputkan, misalnya kita masukkan 100 data, itu yang error hanya 17, yang dia salah deteksi. Itu tahun 2020 kemarin, ya terakhir. Tapi ini sebenarnya belum dipublish, belum masuk publikasi. Terakhir akurasi yang tercatat itu adalah 0,18. Jadi dari 100 data dia bisa mendeteksi ada 18 data yang salah kelas, sisanya benar. Nah, ini contoh data untuk deep learning. Kenapa saya sampaikan ini? Karena begini. Ketika kita nanti membuat model deep learning, artinya kita membutuhkan input data yang sangat banyak. Coba lihat, ada 60.000 training. Training itu artinya ini yang dipakai untuk membangun weight dan bias tadi. Dan 10.000 testing. 10.000 itu berarti setelah dia dibangun, kemudian divalidasi. Ini udah cocok atau belum? 10.000 ini masuk ke mana kelasnya? Errornya berapa? Ketemu error 0,17% ini. Nah, ini adalah MNIST, dataset MNIST. Jumlahnya sangat banyak. Artinya ketika kita pengen membuat sebuah deep learning, kita perlu data yang sebanyak ini, 60.000 training.
Contoh, kalau misalnya kita pengen bikin model untuk memprediksi harga tanah. Nah, memprediksi harga tanah yang ada di kota Jogja. Gimana perkembangannya? Apakah kita bisa mengumpulkan data misalnya titik koordinat jumlahnya sampai 60.000? Susah, ya kan? Susah. Nah, tapi ada caranya nanti. Citra misalnya, kita pengen mengolah sebuah klasifikasi. Nanti kita menggunakan deep learning untuk keperluan istilahnya semantic segmentation. Kita membuat agar si citra itu mengenali diri sendiri, apakah dia pohon, apakah dia rumah, apakah dia sawah, dan lain sebagainya. Nah, apakah kita bisa mengumpulkan data training sampai ribuan? Jawabannya bisa aja. Itu keistimewaan kita. Nah, jadi ini adalah model-model neural network. Kalau tadi saya berikan contoh, ini adalah contoh neural network yang bisa dibilang cukup sederhana. Ini contoh dari deep neural network. Dan deep neural network ini ada beberapa model, ada beberapa macam. Kalau nggak saya pernah posting buku ini ya. Ini dari buku yang di-share oleh si penulisnya. Ada model perceptron. Ini adalah model tahun 60-an yang paling simple, hanya if then. Jadi ada input, kemudian ada activation function, kemudian mengecek outputnya, apakah ini A atau B. Nah, ini dulu yang digunakan di tahun 80-an kalau nggak salah ingat. Kemudian sampai sekarang ada model-model yang sangat banyak. Ada model yang sangat banyak. Ada yang fungsinya untuk gambar, ada yang fungsinya untuk tulisan, ada yang fungsinya untuk prediksi atau regresi, ada macam-macam. Ada autoencoder misalnya yang kita pakai juga di segmentasi citra satelit. Dan ini masih panjang ini sebenarnya ke bawah. Nah, artinya apa? Model neural network masing-masing itu punya keistimewaan sendiri. Masing-masing punya keistimewaan, masing-masing punya parameter yang harus di-adjust, masing-masing punya karakteristik. Oh, ternyata dia cocoknya mengenali gambar. Oh, ternyata dia cocoknya untuk keperluan regresi. Oh, dia cocoknya untuk keperluan teks. Dia mengenali teks bahwa kata-kata seperti ini adalah nama orang. Kata-kata seperti ini adalah nama tempat dan seterusnya. Artinya, kalau kalian mau terjun ke dunia deep learning, kalian benar-benar harus pahami konsepnya sebelum kemudian langsung pakai. Ketika kita asal pakai, boleh jadi nanti hasilnya kelihatannya bagus, Ternyata ketika kita tes ke data yang sebenarnya, hasilnya error. Nanti kita lihat hasil praktikum kita nanti seperti itu. Ternyata hasil ujinya bagus, 0, sekian persen. Begitu dites dengan data yang sebenarnya, error. Nah, karena salah dari parameter yang ditentukan pada saat kita mengajari si neural network ini. Mungkin juga salah memilih model. Nah, artinya ada banyak model yang nanti perlu dilihat itu bagaimana dan kapan kita menggunakan masing-masing model ini. Dan ini belum umum belum semua, masih banyak sekali. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Dengan satu model, ini kan ada banyak neural network, saya kenalkan satu model yang disebut dengan nama CNN, Convolution Neural Network. Apa itu konvolusi? Konvolusi itu kalau di PJ kalian belajar mengenai moving window. Ada kernel, ukurannya 3x3 misalnya atau 5x5, kita jalankan di sepanjang citra. Nah, itu yang disebut dengan nama CNN, konvolusi, convolution. Nah, CNN ini adalah arsitektur. Arsitektur itu berarti rancangan model tadi neural network yang sering digunakan untuk keperluan citra karena dia akan bisa mengekstrak informasi penting yang tadi kita masukkan ke dalam satu layer. Itu kan informasi penting saya bilang. Nah, CNN konvolusi ini bisa kita gunakan untuk mengekstrak informasi tertentu. Contohnya apa? Contohnya edge, tepi. Kalian punya foto, kalau yang ngambil PJD mungkin sudah saya sampaikan kemarin ya. Kalian punya foto kucing, background-nya misalnya putih. Nah, gambar itu hanya melihat nilai pikselnya. Nah, bagaimana dia mengetahui yang mana tepian dari kuping kucing, yang mana tepian dari kumis kucing misalnya, yang mana background, yang mana ini. Nah, kita bisa
gunakan kernel untuk keperluan itu. Jadi masing-masing kernel nanti akan bisa mengenali secara otomatis fitur apa yang ada di situ. Meskipun dia nggak tahu itu fitur apa, dia hanya tahu nilai pikselnya saja. Kemudian memberikan hasil yang baru. Nah, coba diperhatikan di sini, ada nilai yang berubah itu pada saat kita melakukan konvolusi, yaitu apa? Dimensi pikselnya. Dimensi pikselnya berkurang menjadi berkurang apa? 2 piksel masing-masing di tepian karena terpotong oleh konvolusi. Nah, ini adalah yang disebut dengan nama convolution. Nah, convolution neural network itu yang menggunakan konvolusi sebagai salah satu cara untuk mengekstrak informasi dari gambar. Nah, ini yang dipakai di MNIST. Jadi ini dataset MNIST. Bukan 128, 28 kali 28. Ukurannya 28 kali 28, ya kan? Kemudian kita lewatkan ke konvolusi dengan ukuran kernelnya 5 kali 5. Ukuran kernelnya 5 kali 5. Nah, dia masuk ke layer pertama. Ini layer pertama. Kemudian ukurannya berkurang karena tadi kepotong oleh konvolusi, dia jadi 24 kali 24. Nah, di layer pertama ini isinya apa? Isinya random, nggak tahu kita. Isinya random. Dia sendiri yang bikin kernelnya, dia sendiri yang mengenali masing-masing fitur ini. Nah, kemudian ada namanya max pooling, saya akan jelaskan pooling setelah ini. Ukurannya berkurang lagi, dari 24 dibagi menjadi 2, jadi 12 kali 12. Kita lakukan lagi max pooling, jadi 8 kali 8 piksel. 8 kali 8 piksel, kecil sekali. Kemudian kita max pooling lagi, jadi ini konvolusi ya, sorry. Dari 12 kita lakukan konvolusi lagi, layer kedua menjadi 8 kali 8, kemudian max pooling lagi hanya tinggal 4 kali 4. Kemudian kita gunakan FCN, istilahnya fully connected neural network, dari tiap poin yang ada di sini menjadi angka 0, 1, 2, sampai 9. Nah, inilah arsitektur dari sebuah model neural network yang disebut dengan nama CNN atau Convolution Neural Network. Konvolusinya jalan di sepanjang piksel ini, dia jalan seret. Kemudian masing-masing kalau layer itu ke sini ya. Kalau ke sini ini istilahnya adalah padding. Istilahnya adalah padding kalau nggak salah, saya lupa sorry. Channel, sorry. Jadi masing-masing channel isinya adalah fitur tertentu yang dikenali oleh si konvolusi ini. Boleh jadi fitur tepian, boleh jadi horizontal saja, boleh jadi vertikal saja. Tapi kita nggak tahu fitur apa yang dia kenali. Pokoknya dia kenali sendiri dari jumlah yang kita tentukan. Nanti kita tentukan jumlah channelnya berapa. Kemudian kita lihat bahwa dia mengurangi informasinya dengan menggunakan max pooling. Dikurangi informasinya, dikurangi gitu kan. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah untuk mengekstrak informasi yang penting. Nah, kita kurangi informasinya, baru kemudian kita bisa mendeteksi bahwa ini adalah 0 atau 1 atau 2 atau 9 dan seterusnya. Nah, inilah yang nanti bisa kalian rubah ketika kalian melakukan adjust untuk deep learning. Konvolusinya, misalnya kernelnya, jumlah layernya. Ini satu layer, ini 2, 3. Aktivasinya, ya kan. Kemudian dia akan mengejar sendiri bias dan bobotnya. Nah, jadi dari parameter-parameter ini nanti kita tune, kita atur. Kalau ternyata hasilnya belum sesuai dari sekian training, ternyata mungkin ada yang salah. Nah, saya tambah saja 1 layer lagi. Dengan menambah layer, boleh jadi hasilnya nanti akan lebih akurat. Oh, ternyata enggak. Nah, ya udah, saya kurangi misalnya. Nah, ini yang kalian lakukan di deep learning. Kalian coba-coba. Sehingga ada guyonan. Kalau deep learning itu menggunakan algoritma yang disebut dengan nama GSD, Graduate Student Descent. Karena mahasiswa yang biasanya disuruh nyoba satu persatu ngerjain deep learning. Beberapa modelnya yang bisa dicoba, kemudian yang paling memberikan hasil paling minimal dari semua kombinasi tadi. Nah, ini pooling. Jadi ada yang disebut dengan nama max pooling. Pooling ini tujuannya itu adalah mengurangi kompleksitas data masukan. Max pooling itu mencari, misalnya dari ini ukurannya 4 kali 4, maka di 2 kali 2 piksel yang ada di atas itu cari nilai maksimalnya.
Max pool-nya 9. Berarti nanti buat layer baru, buat channel baru dengan nilai 9, 7, 8, 6. Dari nilai maksimal dari 2 kali 2 yang ada di setiap sisi ini. Nah, ini namanya adalah max pooling. Gunanya apa? Mengulangi kompleksitas data masukan. Pertanyaannya, kenapa kok dikurangi? Padahal kita pengen agar misalnya si komputer itu mengenali nilai pikselnya. Di situ ada nilai piksel yang menggambarkan telinganya anjing, juga menggambarkan telinganya kucing. Padahal boleh jadi ada detail di situ yang penting, gitu kan? Kenapa kita kurangi? Karena jawabannya, saya jawab sendiri atau kalian mau jawab? Ya, jawabannya, kalau kita kurangi kompleksitasnya, maka komputer akan bisa fokus pada hal-hal yang penting saja, pada fitur-fitur yang menonjol. Sehingga ini mengurangi noise istilahnya ketika nanti kita ingin menghasilkan model yang teliti. Nah, ini beberapa teknik yang terkait dengan dan istilah yang terkait dengan CNN. Nah, ini adalah website yang sangat bagus, kita coba buka, yang menjelaskan tentang CNN. Silakan dibuka juga di browser masing-masing. Oke, jadi layar saya terlihat? Terlihat, Pak. Ini adalah CNN, Convolution Neural Network, dan ini dijelaskan sangat bagus, sampai per layarnya diberikan di sini. Contohnya begini, kita punya data input, di sini ada macam-macam input, misalnya kita ambil aja koala. Koala ini ukuran pikselnya, ukuran gambarnya itu adalah 64 kali 64 piksel. 64 baris 64 kolom piksel. Masing-masing dia terdiri dari 3 band, red, green, blue. Ya, red, green, blue ini adalah data input kita. Band red, band merah kita masukkan ke dalam convolution. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 layer, ada 4 hidden layer pada jaringan ini. Kemudian outputnya dia mengenali menjadi 10 kelas yang berbeda. Paham ya? Ada 3 channel input, kemudian ada 4 hidden layer, dan ada 10 kelas output. Nah, channel red misalnya kita masukkan ke sini, ke convolution yang pertama. Nah, kita lihat, dia melakukan konvolusi, jadi ada kernelnya ukurannya kecil begini, 5 kali 5, 5 kali 5. Dia jalan di seluruh citra ini, kemudian mengekstrak informasi. Informasi apa? Kita nggak tahu. Komputer pokoknya mengekstrak aja. Kita nggak tahu informasi apa. Yang jelas dia dari kernel itu diterapkan ke si channel ini, kemudian dapatlah kita hasil. Hasilnya apa? Kita jumlahkan dengan bias. Ingat tadi ada bias dan bobot itu pada setiap proses. Nilai piksel ini kemudian jadi nilai konvolusi pertama. Sampai di sini paham? Dan kernelnya beda-beda. Yang diterapkan di sini dengan yang di sini beda, sehingga fitur yang diperoleh itu juga berbeda. Kemudian semuanya dikalikan bobot dan dijumlahkan dengan bias, sehingga dapatlah baris bagian pertama ini. Itu baru satu proses. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, dan seterusnya. Kenapa kok ada yang cerah, ada yang gelap seperti ini? Karena activation function-nya. Ketika dia dijalankan seperti ini, kemudian dia mengenali fitur tertentu, oh ternyata nilainya tidak cukup mengaktifkan si neuron ini. Atau istilahnya adalah activation function-nya tidak mengenali ini sebagai sesuatu yang penting, sebagai suatu ciri identitas yang bisa diteruskan ke neuron selanjutnya di layer ini. Nah, dengan perjalanan seperti itu, ini konvolusi ya, ini ReLU activation function-nya. Serut ke bawah, ReLU. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi. Jadi dari nilai piksel itu kemudian kalau dia kurang dari 0 maka dibikin 0 aja. Kalau enggak, maka nilainya itu yang dimasukkan ke dalam nilai tiap piksel yang ada di sini.
Dan kita lihat perjalanannya cukup panjang. Dari satu channel, dia masuk ke sini. Kemudian di channel selanjutnya, kita lihat dari hasil relu yang ada di yang pertama. Kemudian ada layer intermediate, layer terperantara. Dan semuanya dikalikan dengan bobot, kemudian dijumlahkan dengan bias. Dijumlahkan dengan bias, dapatlah nilai yang kedua. Kita lihat sebenarnya kita nggak tahu ini fitur apa yang dia kenali. Kita manusia ketika melihat koala itu langsung kita tahu, oh itu mata, itu hidung, kemudian bentuk telinganya seperti itu adalah koala dan bukan tikus. Nah, tapi ketika kita cemplungkan ke komputer, komputer mengenali fitur-fitur ini secara otomatis berdasarkan konvolusi-konvolusi ini. Sampai sini bisa dipahami? Ya, kita lihat di sini ada max pooling. Jadi setelah dia melewati layer pertama, ukuran pixelnya kita lihat berkurang dari 64 menjadi 62, ya kan? Melalui activation function yang tadinya ini kayaknya cerah, tapi begitu lewat ke relu ternyata nilainya tidak cukup untuk mengaktifkan neuron yang ada di sini. Kemudian lanjut ke layer kedua. Layer kedua nilainya berkurang 2 pixel, ya kan? Turun 2 pixel jadi 60 kali 60. Kemudian nah di sini dia kena max pooling. Max pooling ini mengurangi nilai dari input pixel yang diberikan. Kalau inputnya 60-60 berarti dia dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 30 kali 30. Nah, kita lihat di sini fitur yang tadinya kayaknya nggak terlalu jelas, ketika kita lakukan max pooling, maka fiturnya semakin menonjol. Nah, itulah gunanya dari pooling untuk mengidentifikasi fitur-fitur tertentu yang barangkali di situ ada noise, ada yang lain, maka dia akan menonjol. Kemudian masuk ke layer selanjutnya, berkurang 2 pixel, ada aktivasi namanya relu, kemudian masuk ke layer keempat, ada relu, kemudian ada max pooling lagi, nilainya menjadi 13, hanya tinggal 13 pixel, 13 pixel kali 13 pixel, seperti ini. Jadi hanya seperti ini yang digunakan pada layer terakhir. Nah, inilah yang kemudian ditrainingkan. Jadi kombinasi ini yang membentuk sebuah koala. Dari pooling seperti ini, flatten itu nilai pixelnya di baris dan kolomnya dibuat menjadi datar. Jadi ada 1690 pixel. Ternyata dari sekian nilai ini, begitu masuk ke bias yang terakhir, kemudian ada aktivasi yang paling ujung namanya softmax. Kita kalau saya bahas ini nanti bisa panjang sekali, nggak usah lah. Maka kemudian dia akan menentukan, kita lihat tadi bobot. Bobot dia sebagai koala adalah 0,95. Di sini ada bobotnya enggak? Nah, ternyata bobot dia bahwa ini adalah sebuah school bus, untuk bus sekolah adalah 0,02. Nah, tentunya si neural network ini atau CNN ini sebelumnya sudah pernah dilatih dengan gambar-gambar ini. Mungkin ribuan, mungkin jutaan gambar lain itu. Sehingga ketika dia lewat dari red channel ke sini, kemudian dia bisa mengenali bahwa itu adalah sebuah koala atau sebuah bus sekolah atau cangkir atau yang lain. Nah, ini saya kira cukup bagus untuk menjelaskan bagaimana proses CNN itu berjalan dan bagaimana si neural network ini disusun, gitu kan. Yang kita lihat begini, kalau misalnya saya tambahkan lagi satu layer, dia akan mencari lagi fitur-fitur, gitu kan, yang mungkin dia nggak kenal, mungkin dia nggak tahu dari 4 layer ini, 1, 2, 3, 4 layer, barangkali ada yang nggak teridentifikasi, kemudian dia kenali di layer itu. Nah, itulah fungsinya kita menggunakan penambahan layer pada deep learning. Di sini ada 4 hidden layer, dia bisa mengenali ini dengan sangat baik. Ada koala, kemudian ada ini koala bukan? Panda. Ini adalah panda misalnya. Dia bisa mengenali masing-masing fitur yang membuat panda ini menjadi distinct, menjadi sesuatu yang bisa diidentifikasi. Nah, kita tambahkan lagi satu layer, mungkin ada detail-detail lain yang barangkali tidak tertangkap, dia akan bisa mengidentifikasi itu. Meskipun belum tentu penambahan layer akan menambahkan akurasi. Belum tentu penambahan layer menambahkan akurasi. Kita harus cek dan kita harus lihat nanti di bagian metrik. Kita cek metriknya seperti apa. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan tentang CNN? Sebelum saya lanjutkan. Kita tinggal 4 menit ya. Oh, cepat ya. Oke, kalau nggak ada, saya coba sampaikan dulu sedikit tentang transfer learning. Nanti biar kita fokus saja di pembahasan terakhir tentang beberapa aplikasi dan contoh deep learning. Nah, jadi gini, tadi saya sampaikan kita pengen melatih sebuah neural network yang pengen kita gunakan untuk misalnya mengidentifikasi burung. Kita gunakan untuk mengidentifikasi burung. Jumlah datanya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, banyak sekali. Kita cari data misalnya dari internet, gitu kan, dikumpulkan dan kemarin seperti itu ada peneliti yang mengupdate status gitu. Saya butuh data seperti ini. Adakah follower saya yang mau mencarikan itu? Kemudian dicarikan beneran dan dapat 40.000 data untuk keperluan training. Nah, itu kalau kondisi ideal, kalau kita punya datanya. Seringkali kita nggak bisa dapat data itu. Seringkali kita nggak bisa dapat datanya. Paling kita bisa dapat 100 atau 200 data itu udah luar biasa. Misalnya contohnya ini, untuk keperluan medis, kita pengen mengenali kanker misalnya. Nah, gimana caranya kalau misalnya data yang tersedia itu nggak sebanyak itu? Kita nggak punya data sebanyak itu untuk keperluan men-training si model kita agar dia bisa kenali bahwa itu adalah sebuah kanker atau bukan. Nah, jawabannya model yang sudah belajar itu dia pinter. Model yang sudah diajari dengan untuk mengidentifikasi burung itu kan dia udah pinter mengidentifikasi burung. Nah, kita bisa transfer ilmunya si model yang pertama ini ke model yang lain, agar si model yang baru ini bisa mengenali fitur-fitur tertentu. Caranya gimana? Model yang lama kita berikan ke model yang baru, kemudian kita bekukan, kita freeze. Kita bekukan sampai ke layer tertentu. Kan tadi kita lihat di CNN yang ini, layer terakhir ini yang paling mirip dengan ciri-ciri yang paling menggambarkan dengan objek-objek yang pengen kita kenali. Layer terakhir. Layer-layer yang awal ini hanya fitur level rendah. Contohnya tepian. Kalau misalnya MNIST tadi berarti hanya ujung dari angka 2 misalnya. Hanya ujung kiri, hanya ujung kanan. Nah, semakin ke sini dia semakin mendekati ke fitur yang mirip dengan objek yang ingin dikenali di outputnya. Nah, kalau misalnya output yang ini adalah mengenali burung, sedangkan ini misalnya mengenali kanker, atau dalam kasus kita misalnya kita pengen kenali itu bangunan atau bukan, maka kita bisa bekukan, kita ambil model ini, kita bekukan sampai ke layer kesekian. Kita bekukan, nggak usah dirubah. Yang dia gunakan untuk mengenali model-model ini. Dia udah belajar, dia udah bisa mengenali fitur-fitur itu kan. Tepian ini, misalnya pixel yang itu, atau ciri yang ini, bentuk begini. Sampai ke model layer kesekian. Selanjutnya, ini kita abaikan, kita hapus. Biasanya istilahnya kepalanya kita potong, gitu. Head-nya kita potong. Kemudian kita tambahkan data kita sendiri yang 100 data tadi. Data baru. Kita tambahkan 100 data tadi, maka labelnya mungkin bukan 4 lagi. Misalnya labelnya hanya 2. Sesuai dengan data yang kita miliki. Kemudian ini kita trainingkan ke data kita. Nah, ini yang disebut dengan nama transfer learning. Nah, artinya apa? Ketika kita pengen melakukan deep learning, kita nggak harus memiliki data yang sangat banyak seperti ini. Kita tinggal pakai aja model yang sudah ada, atau istilahnya adalah pre-train. Model yang sudah di-training untuk data lain. Model yang sudah dilatih untuk mengenali data lain yang mungkin karakteristiknya sama seperti punya kita. Ya, sorry. Saya lanjutkan sedikit ya. Jadi intinya dengan transfer learning kita bisa mendapatkan kemampuan machine learning, kemampuan deep learning dengan data yang jumlahnya sedikit. Nah, sehingga inilah yang nanti akan banyak kita gunakan. Ya, nanti saya lanjutkan sebentar setelah istirahat. Barangkali ada pertanyaan? Ternyata masih bertahan 10 orang. Saya kira udah pada lari.
Ya, saya kira itu ya untuk materi di sesi pertama. Nanti di sesi kedua kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana melakukan misalnya transfer learning. Mudah-mudahan saya sempat nulis dalam waktu sejam. Kemudian kita coba itu bagaimana kalau kita membuat model deep learning untuk keperluan geospasial. Demikian dari saya kembalikan ke panitia. Baik Pak Dhani, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Sesi pertama telah berakhir. Selanjutnya ini adalah sesi isoma. Sesi isoma ini berlangsung dari pukul 12 sampai pukul 1 siang nanti. Diharapkan teman-teman kembali join lagi pukul 1 kurang 10 menit. Sekarang saya saya persilakan teman-teman untuk istirahat. Terima kasih. Untuk ruang meetingnya saya tutup dulu ya, nanti kita mulai lagi. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.